Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 5, yaitu berjudul self regulation ya. Regulasi diri gitu ya kalau diterjemahkan. Atau kalau kita ambil bentar. Nggak berubah. Kalau kita ambil suatu definisi dari Google. Nah, apa itu self regulation? Nah, itu. Self regulation is the ability to understand and manage your own behavior and reaction. Jadi regulasi diri itu berhubungan dengan kemampuan untuk memahami dan mengatur perilaku kamu sendiri dan juga reaksi. Ya. Jadi seperti manajemen diri lah gitu. Bagaimana kita mengelola, mengatur diri kita sendiri, mulai dari perilaku dan juga reaksi terhadap sesuatu. Oke, itu kira-kira apa yang akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan ke slide. Nah, why self-regulation is important? Kenapa ini penting? Kenapa regulasi diri ini penting? Nah, self-regulation, regulasi ini terjadi when learners, ketika si pembelajar consciously, secara sadar, organize, dia mengatur, memonitor, kemudian mengevaluasi, dan ultimately take control. Jadi dia mengambil kendali sepenuhnya atas pembelajaran, atas apa yang mereka pelajari gitu intinya ya. And it is crucial, dan ini sangat penting to their future success ya, untuk kesuksesan belajar mereka di masa mendatang in the workplace, kesuksesan masa depan mereka di tempat bekerja. Nah, gitu ya. Jadi setiap orang punya sumber daya ya, mulai dari waktu terutama ya. Waktu itu adalah modal yang sangat berharga yang dimiliki oleh setiap orang ya. Setiap orang punya waktu yang sama ya, 24 jam. Tapi bagaimana mengatur waktu itu yang membedakan si A berbeda dengan si B gitu ya. Misalnya ada si A yang usianya 30 tahun, si B juga sama usianya 30 tahun, tapi apa yang dia pahami, apa yang sudah dia capai, boleh jadi berbeda. Iya kan? Padahal kalau dari sisi waktu, itu menghabiskan waktu yang sama, 30 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh si A dan si B, itu yang membedakan kualitas dari orang tersebut. Gitu ya. Nah, itulah kenapa regulasi diri ini penting, karena bagaimana dia bisa mengatur, ya, memonitor, mengevaluasi tentang atau memegang kendali tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia pelajari, dan ini sangat penting ya. Jadi manajemen waktu ini terutama ya sangat penting untuk kesuksesan. Today's complex world demands self-regulated thinkers. Nah, di zaman sekarang ini yang serba kompleks, itu menuntut para pemikir yang bisa mengatur dirinya sendiri. Gitu ya. And learners, dan juga pembelajar who can take responsibility, dan pembelajar yang bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya, pekerjaannya, and their ongoing learning, dan juga apa yang sedang dia pelajari gitu. Jadi di masa sekarang ini, di zaman yang kompleks ini, pinter saja nggak cukup gitu ya. Pinter saja nggak cukup, itu butuh ya, salah satunya self regulation, regulasi diri. Mungkin ada yang pintar tapi ternyata dia suka telat gitu ya. Dia suka telat datang ke tempat kerja, tapi dia orangnya pintar tapi dia suka telat. Kenapa dia suka telat? Ya karena dia belum bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur waktu dan seterusnya. Itu bisa jadi kelemahan seseorang, dan mungkin si perusahaan dia inginnya
masalah kemampuan mungkin itu itu juga di satu sisi diperlukan, tapi bagaimana dia berperilaku, bersikap, mengatur dirinya sendiri itu juga merupakan bagian yang penting. Nah, it requires individual. Nah, ini menuntut setiap individu untuk memonitor their own work ya. Bagaimana dia memanage pekerjaan yang dia sedang lakukan atau tugas-tugas yang dia terima yang harus dia lakukan, and to incorporate feedback, dan juga dia bagaimana bisa menerima feedback lah, itu intinya. Bisa menerima masukan. To develop and improve their work products, untuk mengembangkan dan juga memperbaiki produk dari pekerjaannya gitu yang sedang dia lakukan. Nah, jadi di sini menerima masukan, menerima feedback dari orang lain itu juga bagian dari regulasi diri. Artinya dia tidak egois dengan ide, dengan hasil kerja yang dia lakukan, tapi ketika diberi masukan dia juga welcome gitu ya. Nah, ini ada beberapa realitas di abad ke-21 ya untuk anak muda katanya. Yang pertama, take responsibility for their lives and work. Dia harus bertanggung jawab atas hidupnya dan juga pekerjaannya gitu ya. Jadi hidup kita ya tanggung jawab kita, tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Dan juga pekerjaan, jadi ketika diberi tugas, ketika diberi amanah, maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Engage fully with their communities. Bagaimana anak muda sekarang juga dituntut bagaimana dia bisa terlibat dalam komunitas gitu ya. Bukan anak muda yang pasif ya. Apa? Yang rebahan gitu ya, nggak mau terlibat dalam lingkungan gitu ya, yang apatis. Nah, itu bukan pemuda yang diharapkan di abad ke-21 ya. Kemudian continue to learn beyond school age. Nah, terus belajar di luar usia sekolah. Nah, jadi anak muda di zaman ini, dia butuh untuk menjadi pembelajar yang sejati. Gitu. Jadi pembelajar sejati itu bukan berarti belajarnya itu hanya di bangku kuliah. Gitu. Jadi kalau udah lulus, udah selesai kuliahnya atau udah selesai sekolahnya SMP SMA, itu bukan berarti berhenti dalam mencari ilmu. Dia terus belajar. Nah, itu apa yang dibutuhkan oleh anak muda. Jadi pada saat nanti kalian lulus dari kuliah kemudian pergi ke tempat kerja, jangan bayangkan itu kalian tidak belajar. Itu pasti harus belajar ya. Mungkin ada banyak hal yang baru yang harus dipelajari dan itu harus diterima gitu ya, harus diterima. Kondisi itu harus diterima. Jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapat, yang sudah kita pelajari, tapi kita terus belajar gitu ya. Kemudian work with minimal supervision. Bekerja dengan arahan yang minimal. Jadi maksudnya itu anak muda zaman sekarang itu mungkin dikasih clue sedikit, itu dia sudah paham apa yang harus dia lakukan. Tanpa diarahkan, nanti kamu gini-gini ya, langkah pertama gini, langkah kedua, 3, 4, sampai 10 gitu ya. Nah, kalau hanya melakukan perintah apa yang sudah jelas, ya mungkin semua orang bisa gitu ya. Tapi bagaimana ketika dikasih arahan sedikit, si anak muda itu sudah paham atau dia kreatif tentang apa yang harus dia lakukan. Jadi with minimal supervision, jadi arahannya itu minimal, tapi hasilnya bagus. Gitu. Kemudian design their own work products. Nah, ini mendesain produk pekerjaannya sendiri ya. Jadi artinya dia nggak copy paste, nggak plagiasi gitu ya. Artinya dia punya ide-ide, gagasan-gagasan yang baru gitu ya. Yang inovatif. Incorporate feedback to develop and improve. Jadi dia bisa menerima feedback, menerima masukan untuk mengembangkan dan juga memperbaiki apa hasil kerjanya. Gitu ya. Jadi dia welcome. Oke. Nah, ide dasarnya coba lihat. Learning activity, aktivitas pembelajaran itu is considered long term, itu disebut long term. Long term itu berarti jangka panjang ya.
If students work on it, jika siswanya itu bekerja atau mengerjakan tugasnya atau aktivitas pembelajaran itu for a substantive period of time, dalam rentang waktu tertentu lah gitu ya, dalam rentang waktu tertentu. Kemudian if the learning activity, jika aktivitas pembelajarannya itu sudah selesai, is complete within a single class period, dalam periode kelas single. Jadi maksudnya kayak ini pelatihan ICT kita satu sesi ya, dari jam 3:30 sampai 5:30 misalnya, 2 jam. Nah itu maksudnya single class period ya. Jadi satu waktu pelajaran lah. Jadi jika aktivitas pembelajarannya selesai dalam periode waktu single yang ya tunggal, there is no time for students, tidak ada waktu bagi siswa to plan the process, untuk merencanakan proses dari pekerjaannya, dan juga tidak ada waktu to improve their work over multiple drafts, dan juga untuk memperbaiki pekerjaannya over multiple drafts, atas beberapa draft ya. Coba kita lihat, kita lanjutkan. Length of time, panjang waktu itu adalah is a basic prerequisite for student. Ini adalah persyaratan mendasar bagi kesempatan siswa for self regulation. Oke. Jadi aktivitas pembelajaran itu disebut long term, disebut jangka panjang. Artinya yang namanya belajar itu nggak dipisah per jam pelajaran lah gitu ya. Misalnya ada satu pertemuan 2 jam udah aja selesai gitu ya. Tapi bagaimana di situ ada length of time-nya, ada jangka waktu pembelajaran, sehingga siswanya itu dia bisa mengatur plan, rencana untuk menyelesaikan aktivitas pembelajaran tersebut. Oke, kita coba lihat rubriknya mungkin supaya lebih jelas ya. Yang pertama, ini ada 4 level ya di self regulation. Nah, seperti rubrik-rubrik yang lain, itu ada kita mengkategorikan beberapa aktivitas pembelajaran dalam beberapa level. Nah, untuk level yang pertama, prerequisites for self regulation are not in place. Artinya tidak ada persyaratan untuk regulasi diri ya, atau tidak ada kebutuhan untuk regulasi diri. Berarti itu level 1. Kemudian the learning activity is not long term, aktivitas pembelajarannya tidak jangka panjang. Kemudian atau si siswanya do not have both learning goals, dia tidak punya tujuan pembelajaran, and associated success criteria, dan juga tidak punya kriteria keberhasilan atau parameter keberhasilan in advance of completing their works, sebelum mereka mengerjakan pekerjaannya. Jadi ini yang paling mendasar lah. Pokoknya aktivitas pembelajaran itu mungkin kayak pembelajaran biasa. Nah, mungkin kita akan bisa lihat bedanya sama yang kedua ya. The learning activity is long term. Nah, dia ada jangka waktunya, ada jangka panjang. Nanti kita akan lihat contohnya setelah slide ini. Kemudian yang kedua, students-nya dia punya learning goals, dia punya tujuan pembelajaran, dan juga parameter keberhasilan sebelum mengerjakan pekerjaan mereka. Tapi level 2 ini mereka tidak mempunyai kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya. Apa itu maksudnya? Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian yang ketiga, long term syaratnya, kemudian learning goals-nya sama kayak 2 ya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada parameter keberhasilan. Dan yang membedakan level 2 dengan 3 itu, level 3 siswa itu punya kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya. Maksudnya
apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ada planning. Tapi, nah perbedaannya ada tapinya yang di baris terakhir ya. Students do not have the opportunity to revise their work based on feedback. Jadi siswa itu tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pekerjaannya berdasarkan feedback, berdasarkan masukan. Gitu. Nah, kalau level 4 ini komplit, lengkap ya. Jadi long term ada learning goals, kemudian ada success kriterianya, kemudian ada plan their own work, siswa merencanakan pekerjaannya, kemudian ada kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, apakah pembelajaran ini long term atau tidak? Ya, aktivitas pembelajaran ini long term atau tidak? Coba lihat yang yes. Students keep a journal about their nutrition over the course of a week. Ya. Yes. Karena di sini over the course of a week ya, selama pembelajaran seminggu ya, selama seminggu lah. Jadi si students ini keep a journal about their nutrition. Jadi maksudnya mungkin mempelajari sebuah jurnal, artikel yang terbit di jurnal ilmiah gitu ya, berkaitan dengan nutrisi selama seminggu. Nah, ini disebut long term karena ada jangka waktunya. Jadi aktivitas pembelajarannya nggak hanya habis, nggak hanya selesai dalam satu sesi, tapi ada jangka waktu. Kalau kita lihat yang no, students document what they ate on 2 different days. Ya, jadi students ini mungkin membuat dokumentasi tentang apa yang mereka makan dalam 2 hari yang berbeda, gitu ya. Ini nggak long term, ya cuma 2 hari. Kemudian, nah itu ya, pokoknya dilihat dari waktunya aja. Keywordnya kalau long term atau enggak dilihat di waktunya. Sekarang kita lihat yang self planning ya. Apakah siswa punya diberi kesempatan untuk merencanakan pekerjaan mereka? Coba lihat over 2 weeks. Pertama ini long term ya, karena 2 minggu. Ya, selama 2 minggu, students work in groups. Siswa itu bekerja kelompok to research and debate climate change, untuk meneliti dan mendiskusikan tentang perubahan iklim with their classmates, dengan teman sekelasnya, teman sekelas mereka. Kita lihat yang yes, students decide who will research. Nah, siswa memutuskan siapa yang akan melakukan riset, which aspects of the topics, aspek mana dari topik, and who will speak, dan siapa yang akan berbicara atau yang presentasi misalnya. At different points, terkait dengan beberapa hal poin yang berbeda in the debate, dalam debat. Gitu ya. Mungkin ada pembagian tugas, si A bahas concern apa, si B tentang apa gitu ya. Nah, di situ. Pertama, kenapa ini disebut siswa ada merencanakan pekerjaan mereka? Karena lihat di situ yang yes itu yang barusan kita bahas ya. Siapa yang akan melakukan riset? Jadi ada pembagian tugas gitu ya, ada plan. Kemudian aspek apa dari topik itu yang akan dipelajari, and who, dan siapa yang akan bicara. Itu kan ada plan ya di situ ya, ada merencanakan, ada proses planning perencanaan. Makanya ini disebut yes. Kalau yang no, the educator assigns specific roles to each student. Jadi si gurunya itu sudah menugaskan peran khusus pada setiap siswa, gitu ya. Kamu misalnya belajar tentang ini ya, kamu tentang ini, kamu tentang ini. Jadi gurunya yang sudah menentukan apa tugas dari masing-masing. Artinya di sini kan mereka nggak merencanakan tentang pekerjaan mereka karena sudah jelas apa yang harus mereka lakukan, gitu ya. Nah, kita lihat yang baris kedua. Students make their own deadline. Si student membuat deadline mereka sendiri. Kan dikasih waktu 2 minggu tuh. Nah, si student tuh merencanakan dalam 2 minggu itu dia bikin timeline. Hari ini, besok,
seminggu ini, 2 minggu ke depan gimana. For completing the research, untuk menyelesaikan riset mereka. Writing their speeches, menulis ya bahan-bahan untuk debat. And practicing them, dan mempraktekannya. Jadi kita praktek debat. Jadi oke, sekarang 3 hari ini kita selesaikan riset, kemudian nanti 3 hari berikutnya misalnya kita konsep apa yang akan kita sampaikan saat debat, dan nanti kita praktek. Jadi ada timeline-nya. Nah, itu mungkin memberikan kesempatan kepada siswa untuk merencanakan pekerjaan mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang 0 ya, students follow the steps and timeline provided by the educator. Jadi siswa itu dia mengikuti langkah-langkah dan juga timeline yang sudah disediakan oleh si gurunya, oleh si pendidik gitu. Jadi gurunya yang menentukan timeline. Nanti minggu depan kamu sudah beres ini ya, nanti saya akan lihat gitu. Nah, kalau itu berarti nggak ngasih kesempatan mereka yang merancang sendiri gitu, timeline. Bisa ya ngebedain ya? Oke. Sekarang kita lihat yang ketiga. Do the students have opportunity to revise work based on feedback? Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau merevisi pekerjaannya berdasarkan feedback? Nah, kita coba lihat learning activity yang pertama. Students learn about environmental conservation. Jadi siswa belajar tentang konservasi lingkungan ya. Environmental conservation, and create games, dan membuat permainan in Kodu. Tahu Kodu? Ya, sama. Saya juga nggak tahu. Ini mungkin kayak aplikasi ya. Kalian nanti bisa search ya. Tapi kita abaikan aplikasinya. Kalau kita nggak tahu, kita fokus ke intinya ya. Nama game ya? Ada. Oke. Jadi dia belajar konservasi lingkungan dan membuat games di mana where players makes decisions, di mana si para pemainnya itu membuat keputusan to preserve the environment, untuk menjaga lingkungan. Gitu ya. Jadi dia belajar dulu, siswa itu belajar dulu tentang konservasi lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan. Kemudian dia membuat games berdasarkan apa yang dia pelajari. Di mana si games itu memberikan kesempatan kepada si para pemain untuk mengambil keputusan gitu ya. Bagaimana untuk menjaga lingkungan. Nah, kita lihat penjelasannya yang yes dan yang no. Yang yes dulu. After developing a beta version, setelah mengembangkan versi beta dari gamenya, pernah dengar istilah beta version? Pernah ya? Beta version. Jadi ketika suatu aplikasi baru dibuat, itu biasanya si pembuat aplikasi itu menyebut itu masih beta version. Artinya masih pengembangan awal lah gitu ya. Mungkin masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi tetap di launching dulu aja untuk melihat gimana sih feedback dari gitu ya. Kemudian students trade games, students menjual games tersebut with a partner, dengan seorang, and give each other feedback, dan saling memberikan feedback ya, masukan feedback to improve their games, untuk memperbaiki gamesnya mereka before turning them in, sebelum mengubah-ubahnya ya gitu ya. Sebelum mengubah-ubahnya, ini kan masih beta version gini, ini loh beta version, kemudian dia mau menjual ke seorang partner yang berminat misalnya di game itu, tapi dia ngasih masukan, coba diginiin gamesnya biar lebih seru dan seterusnya ya. Mungkin ada level-levelnya.
sebelum mengubahnya. Nah, kalau kita lihat penjelasannya yang yes, ini kan si siswa itu dia menerima feedback dari orang lain, kemudian memperbaiki dengan tujuan untuk mengimprove, memperbaiki produk yang dia buat. Kita lihat yang no. Student post the first version, dia memposting versi pertamanya, atau disebut beta version, sama aja, first version of their games, dari gamesnya for classmates, ke teman sekelasnya to play. Misalnya, teman-teman, ini saya punya games, ke teman sekelasnya. Without opportunities to receive or implement feedback, tanpa adanya kesempatan untuk menerima atau mengimplementasikan feedback. Jadi dia cuma mengumumkan, saya punya games loh, yuk kita main bareng. Udah, si dianya nggak, nanti kalau ada kekurangan bilang ya. Kalau lihat dari penjelasannya kan nggak ada arah ke sana ya. Pokoknya kita main aja. Nah, berarti di sini tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menerima dan memperbaiki karya mereka. Kita lihat yang kedua. Students create PowerPoint. Students dia membuat slide presentasi menggunakan PowerPoint about a topic, tentang sebuah topik in world history, tentang sejarah dunia. Kita lihat yang yes. Students do practice presentation. Nah, si siswa ini dia mempraktekkan presentasi. Ada praktek dulu ya sebelum realnya. Receive feedback from their educator and peers. Dia menerima masukan dari gurunya dan peers, dan juga dari teman-temannya, and revise their presentation, dan memperbaiki presentasinya based on feedback, berdasarkan masukan, before doing a final presentation, sebelum melakukan presentasi akhir, gitu ya. Nah, ini berarti ini ada kesempatan untuk memperbaiki berdasarkan feedback sebelum final presentation. Atau bayangkan aja lah, kalian nanti akan mengerjakan skripsi. Skripsi itu kan ada sidang ya, sidang munakosa. Terus kata pembimbing, ayo kita latihan dulu ya, latihan presentasi misalnya. Terus kalian presentasi, kemudian dosen pembimbing ngasih masukan, ngasih feedback tentang slide presentasinya sebelum nanti presentasi akhir. Nah, itu artinya ada kesempatan untuk menerima feedback dan memperbaiki. Itu kan jadi hal yang positif, ya kan? Sebelum final presentation. Nah, kita lihat yang no. Students do their final presentation. Jadi si student dia melakukan presentasi akhir without any opportunity, tanpa adanya kesempatan for practice, nggak ada kesempatan untuk praktek, nggak ada kesempatan untuk menerima feedback, ataupun memperbaiki, revision, memperbaiki karya mereka. Nah, ini berarti nggak masuk di sini. Kita lihat yang ketiga, students write persuasive essays. Jadi siswa menulis sebuah esai yang isinya mengajak ya, persuasif. That will be assessed, yang akan dinilai according to a rubric. Dinilainya itu berdasarkan sebuah rubrik that the educator share, yang si gurunya sudah bagi kepada siswa with students at the beginning of the learning activity. Di awal aktivitas pembelajaran. Jadi gurunya ngasih tahu kalian buat esai ya tentang yang intinya mengajak ya siapapun, ngajak siapapun, apa ngajak semua orang atau ngajak kalangan tertentu dari masyarakat, bebas ya. Dan gurunya sudah ngasih tahu nanti saya akan menilai bagian ini, dan ini, gitu ya. Di awal pembelajaran. Nah, kita lihat yang yes. Students use the rubric. Nah, si student menggunakan rubrik itu to reflect on their own essay, untuk untuk dijadikan cermin atau untuk dijadikan gambaran panduan on their own essay, on their own essay draft ya, yang berhubungan dengan draft essay mereka, and make revision, dan membuat revisi.
Jadi karena gurunya sudah ngasih tahu poin-poin apa yang akan dinilai, setelah siswa itu membuat suatu draft dengan esai, kemudian dia bandingkan dengan kriteria atau rubrik yang akan dinilai yang dari yang gurunya kasih gitu ya. Ini kayaknya masih kurang nih, karena di rubrik ini ternyata ada sesuatu yang ini akan dinilai juga loh dan kita belum masukin gitu. Nah, terus dia perbaiki. Nah, berarti itu kan ngasih kesempatan agar dia memperbaiki hasil karya mereka gitu ya. Kemudian kita lihat yang no, students use the rubric. Nah, si students menggunakan rubrik yang gurunya kasih only after getting back their graded essays. Hanya setelah dia mendapatkan kembali esai yang sudah dinilai. To see why the educator gave them a certain grade. Jadi esainya dikumpulkan, kemudian gurunya ngasih nilai, kemudian dikasihkan esainya yang sudah dinilai ke siswa. Kemudian siswanya baru membandingkan dengan rubrik. Kenapa nilai saya segini ya? Ternyata pas dibandingkan sama rubrik, oh ini tuh kekurangannya gitu. Jadi kayak udah setelah itu dia nggak ada kesempatan untuk memperbaiki kan sudah dinilai, ya kan? Nah itu kira-kira contohnya hanya sampai situ ya. Oke, saya kembali ke slide yang ini. Jadi di sini ada beberapa keyword. Yang pertama long term, ya kan? Jadi kalau kita lihat aja aktivitas pembelajarannya di situ, apakah ada periode waktu tertentu yang cukup lama lah ya. Mungkin seminggu atau 2 minggu. Kemudian tadi di sana nggak ada contohnya ya, yang learning goal sama parameter keberhasilan ya. Oh mungkin yang rubrik itu tadi ya? Iya kan? Nah, ada yang rubrik tadi ya. Kan rubrik itu semacam apa tujuan? Kayak kayak dosen ya kalau mau mulai kuliah dia ngasih tahu apa namanya silabus gitu ya. Kemudian ya kontrak perkuliahan ya, apa yang akan dinilai selama kuliah gitu. Nah, itu kan sebagai learning goals ya. Apa sih tujuan pembelajaran kuliah ini? Nah, itu kan di awal ya biasanya suka ada parameter keberhasilan. Nanti misalnya nilainya A kalau gini, B kalau gini gitu kan. Oke. Mungkin gak ada contohnya tadi, tapi kebayang ya apa yang maksud dengan learning goals atau rubrik tadi lah. Kemudian kata kunci berikutnya ada plan their own work ya di level 3 itu. Jadi ya siswa ada kesempatan untuk merencanakan karena tadi ada long term. Kebayangkan kalau nggak long term berarti mungkin nggak ada plan gitu ya. Nggak bisa ada tahap planning kalau short term ya, kalau cuma dalam satu sesi pembelajaran. Oke, kemudian ada revise their own based on feedback. Berarti ada feedback dulu, baru kemudian dia memperbaiki. Nah, seandainya semua kriteria itu ada, berarti level 4. Kalau ada yang nggak ada, itu level 3. Misalnya yang level 3 itu nggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Iya kan? Nah, seperti tadi yang contoh yang terakhir ya. Mungkin siswanya dalam bikin esai itu dia sudah merencanakan, rubriknya juga sudah ada, ya kan? Tadi kemudian ada merencanakan pekerjaannya. Cuman sayang sekali siswa itu dia ya apa artinya? Apa itu namanya? Setelah dinilai baru dia bandingkan gitu. Baru dia bandingkan dengan rubrik. Kenapa nilai mereka bisa segini? Oh, ini yang kurangnya. Jadi nggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Sedangkan yang yes tadi itu seperti ada feedback gitu dari rubrik itu. Meskipun bukan guru ya, tapi itu sebagai arahan, guidance gitu ya, petunjuk apa yang akan dinilai. Kemudian dia amati, oh ini masih kurang. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, karena setelah ini hanya apa namanya? Tools dari Microsoft yang bisa digunakan untuk mendorong self regulation ya. Ada OneNote class notebook ya.
Kemudian ada Teams, Task by Planner. Mungkin kayak Google Calendar ya kalau nggak salah. Tim apa tuh namanya? Kalian pernah pakai Google Calendar nggak? Nah, itu adalah tools yang bisa dipakai meskipun itu bukan produk Microsoft ya. Tapi kalau yang produk Microsoft mungkin kayak Teams itu, di Teams tuh kayak Zoom gitu ya. Tapi kalau nggak salah di situ bisa di setting apa namanya, schedule gitu ya, kayak Google Calendar. Atau To Do App, itu kayak aplikasi untuk apa yang akan dilakukan, gitu ya, list gitu ya. Hari ini mau ngapain aja, besok mau ngapain aja dan seterusnya, supaya nggak lupa. Atau Google Calendar ya, itu sangat baik. Saya juga pakai Google Calendar ya dalam membuat schedule ya, agenda apa yang akan dikerjakan hari ini, kemudian dalam seminggu. Jadi pas oh ini ada acara di hari ini, langsung saya masukkan gitu. Ada jadwal nguji, saya masukin langsung gitu. Jadi itu sangat efektif untuk regulasi diri, kan ini ceritanya tentang regulasi diri ya kan? Membuat catatan supaya nggak lupa dan seterusnya. Nah, ini supporting materialsnya bisa dibaca di sini. Ini kalau dibuka apa ya, coba kita lihat. Apa isinya? Hmm? Oh, cuma gini. Oh, ini ya. Ini ada latihan nih. Coba lihat ya. Jadi yang knowledge check. Nah, ini nih. Coba. Kalian bisa jawab ya. Ini di setiap slide di bagian akhirnya itu suka ada link ya. Nah, ini kalau dibuka itu kayak soal latihan. Latihan tentang ya apa yang sudah dipahami dari materi itu, dan itu kira-kira gambaran nanti pada saat tes gitu. Knowledge check, ini cek pengetahuan ya. Yang mana tuh jawabannya, nggak apa-apa kan ini, nanti check your answer ya, cek jawaban kamu benar atau enggak. Cobain ya sendiri aja di situ di komputer masing-masing, cobain. Termasuk di slide sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini apa namanya? Materinya di ICT ya. Di web ICT ada, bisa di-download.